Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya nih anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Tadi udah olahraga, Alfi ya? Udah. Pada capek? Seger ya? Jadi harusnya semakin semangat sekarang ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau minta tolong untuk pimpin doa dulu ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Ibu absen dulu ya tanggal 2 November kan ya? Cahya tadi kenapa? Cahya sakit. Jenny juga masih sakit? Oke, alhamdulillah kalau misalnya udah yang di sini pada sehat. Ada yang lagi sakit nggak? Alhamdulillah kalau misalnya pada sehat. Udah siap ya? Siap ya? Udah berkelompok. LKPD-nya sudah Ibu bagikan. Sekarang kita kembali lagi di kelas fisika kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk materi yang baru hari ini yang akan kita bahas bersama-sama, Ibu ingin review dulu nih materi pertemuan sebelumnya. Apa yang telah Ananda pahami atau kalian pahami tentang hukum Pascal? Ada yang mau coba? Awal mau? Silakan dulu Pak. Tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Oke. Ini kedengeran nggak Yen? Katanya tekanan di ruang tertutup akan diapakan kita kemarin? Diteruskan sama besar. Sama besar ke segala arah. Segala arah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Yeni sama Ulfa ya. Nah, sebelum itu kita lihat dulu video yang akan Ibu tampilkan ya. Tidak seperti namanya, laut mati tak semenyeramkan atau menakutkan. Untuk kamu yang ingin berenang tapi takut tenggelam, mungkin kamu perlu coba untuk berkunjung ke laut mati. Karena kamu bisa mengambang di atasnya bahkan tanpa pelampung sekalipun. Laut mati memiliki kadar garam sebanyak 33,7% atau sekitar 9,6 kali lebih asin dari air lautan. Kita beralih dulu ya. Kalian amati saja bagaimana berita ini ya tentang KRI Nanggala. Nih, di sini ada keterangan ini katanya KRI Nanggala ini masanya itu 1395 ton. Ya, gede banget ya. Dengan panjangnya 59,5 meter. Jadi, hari ini kita akan mencari atau mempelajari hubungan dari si gaya apung atau gaya Archimedes tadi yang membuat si kapal selamnya dia bisa tenggelam, bisa melayang, sama bisa terapung. Nanti kita lihat apa sih besaran yang mempengaruhi gaya apung tadi atau gaya Archimedes tadi ya. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Nah, ini judulnya ya. Kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Ini silakan amati lagi video ini ya. Amatinya fokus ke koinnya ya. Koin sama kapal-kapal yang ada di sekitar pelabuhan ya kalau di sini punya pelabuhan ya. Amati itu ya. Koinnya sama si kapal ferinya atau ininya. Jadi Tuh ada koin ya. Kira-kira kalau dilempar apa yang terjadi? kalau kita lempar akan Tenggelam ya. Pada lagi. Nah, ini sekarang Bapak juga lagi mau coba lemparkan logam tuh. Nah, perhatikan nih, bandingkan sama ukuran yang ini nih. Wah, ada yang mau tanyain nggak? Siapa? Oh, Alicia. Oke, silakan Alicia. Ukurannya kecil. Tapi kan yang kapal itu ukurannya besar. Ya. Tapi kok yang tenggelam malah koinnya gitu? Kapalnya nggak tenggelam yang segitu besarnya, masanya. Masanya ya? Iya. Ibu minta tolong dulu deh, 2 orang aja. 2 orang ke depan yuk, bantu Ibu. Taruh. Lihat, kalau misalnya kalian lagi nyuci si cengek-cengeknya ya, cabai rawitnya, terus tomatnya ya, misalnya dimasukin ke gayung atau ke baskom ya. Kira-kira kan kayak gini kan ya? Iya. Lihat. Ada yang apa? Ada yang mengambang. Kalau bahasa sini mengambang ya, atau di sininya terapung ya. Bahasa yang lebih itunya terapung. Terus ada yang apa nih di bawah nih? Tenggelam.
Padahal kan kalau misalnya dilihat-lihat ukuran si tomat sama ini mirip ya. Iya. Nah, tapi kenapa sih bisa kayak gitu? Masukin telur nih. Perhatikan apa yang terjadi ya untuk di gelas yang pertama ini. Apa yang terjadi, Reva? Tenggelam, Bu. Tenggelam telurnya ya. Yang kedua. Yang atasnya aja. Lihat tuh, si telurnya gimana? Mengapung kah? Lihat, dia nggak nyampe ke permukaan loh. Ya, jadi nggak ke atas banget ya. Atau apa namanya? Melayang. Melayang. Kalau yang terakhir nih, ya. Beda sama yang kedua tadi? Beda nggak sama yang ini? Beda ya. Nah, ada yang mau tanya nggak? Oh, dia yang mau nanya. Gimana, Wan? Kenapa airnya bisa beda gitu? Terus kenapa si telurnya itu bisa ngambang? Makasih ya, tepuk tangan dulu buat Ulfa dan Risma. Udah ya. Untuk yang kapal tadi ada siapa? Alicia ya. Alicia nanya, tadi kenapa kalau koin mah tenggelam, dilempar, kalau misalnya kapal yang gede itu enggak, kenapa sih? Sekarang kalian tulis, biasa di LKPD-nya ada kan? Bagian nanyanya tulis sama kalian, pertanyaan apa yang akan kalian tanyakan. Ada satu, mengandung apa tadi? Boleh dihubungkan sama video yang pertama juga boleh. Yuk, bisa lah, bisa. Nanya lagi. Oh, mau nanya lagi? Ya oke, boleh. Nanya apa? Apakah telur bisa ngambang selain di air biasa, di air hangat juga bisa apa enggak? Oke, pertanyaan yang bagus. Air kedua tadi sama air ketiga kan sama-sama mengapungkan telur. Tapi kok beda gitu, Bu? Satu kan cuma melayang, tapi satu lagi yang mengapung. Oke, sebelum itu Ibu mau jelasin dulu yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Tadi yang pertama itu gimana? Tenggelam. Yang kedua? Melayang. Kalau yang satu lagi? Terapung. Tadi perbedaannya yang B sama C diapain? Dikasih garam. Berarti beda apanya? Masa jenisnya sama nggak? Beda. Berarti ro A sama ro B gimana nanti hubungannya nih? Kalau yang A lebih kecil dibanding yang B. Kalau tadi kan gaya apung, berarti arahnya kemana? Ke atas. Berarti kalau yang dia tenggelam, gaya apungnya lebih ke kecil. Kalau yang kira-kira melayang, sama. Kalau yang ini lebih besar kah? Kalau lebih besar berarti nanti dia tuh keluar air. Keluar air nggak tadi? Enggak kan? Berarti sebenarnya itu sama. Jadi yang melayang sama terapung tuh kondisinya sama nih. Gaya apungnya sama gaya beratnya sama. Nah, tapi bedanya ini nih. Si massa jenisnya ya. Gitu. Gaya ke atasnya nanti nih bisa sama dengan berat zat cairnya yang dipindahkan. Secara rumus itu gaya Archimedesnya itu adalah rho fluida dikali gravitasinya sama volume benda nanti kita selidiki ya. Jadi pertama kalian baca dulu ya petunjuknya apa yang akan dilakukan. Siapkan alat dan bahannya. Sudah ada di sini ya, di LKPD-nya ada. Lalu ada pengambilan data dan melakukan percobaan ya dengan mengambil data, mengolah data, lalu menganalisisnya hingga nanti menarik kesimpulan ya. Boleh ambil dulu nih. Boleh pakai tutupnya, boleh enggak juga nggak apa-apa. Jadi ini ada toples yang udah dikasih bolongan ya. Harus kalian lakukan adalah ngisi apa? Air isi ya. Ngisinya itu harus full. Fullnya gimana? Full sampai dia tuh mau ngecelak, mau meneteskan air ya. Jadi diisi nanti pakai air yang kalian bawa. Takut ininya ini pakai gelas ukur ya. Gelas ukurnya simpen di sini dulu. Nah, setelah itu ibu kasih kalian pasisin ya, membuat perahu-perahuan. Nanti kalian cari tahu bentuk yang kayak gimana yang gaya apungnya besar ya. Kita lihat apakah dia akan tenggelam atau gimana ya. Misalnya kayak gini, kalau kayak gini doang bakal tenggelam atau enggak? Nih. Tuh kan ada yang itu kan? Ada yang tumpah nih. Udah biarin aja. Baru masukin sininya nih. Nah. Tuh, beda kan? Padahal itu udah ibu ukur plastisin yang ini sama yang ibu bentuk itu masanya sama nih. Tapi ternyata lihat, ini kan nih, nanti kalian baca. Nih, ini berapa mili ya? Dan nanti kalian timbang ya. Timbang menggunakan neraca, nanti boleh ke depan. Berapa gram dari si air yang tumpah. Terus kalian ubah bentuknya. Nanti lihat apakah sama nggak air tumpahnya ini jumlahnya, oke? Bisa? Bisa. Oke lah. Nggak usah ya.
sampai benar-benar mau ngeclak. Iya, gram. Ada yang tumpah? Nah, yang tumpah ukur sini dulu nih. Ibu ininya juga ini ukur Iya, nah ini nih yang udah ada airnya, ini masuk ke sini. Sama masa gelasnya 31 gram ya. Ini gram, Bu. Dikurangi 31. Betul saja 41 dikurangi 31. Jangan lucu foto coba. 5 lebih. Sama sih. Yang itunya. Oh, boleh gepeng. Boleh. 3 aja dulu, enggak apa-apa, 3 dulu aja. Yang terakhir, tadi tulisnya tenggelam aja. Enggak apa-apa. kira-kira berapa? Kita tadi timbang antara sama-sama 40. Kita jalan ini kan pasti ibu Ini yang bentuk perahu. Udah gitu nanti si ininya gimana? Beda gitu. Yang tadi emang gak pakai garam, sekarang pakai Nah, garam. bedanya cuma airnya doang. Tapi dua-duanya dicatat. Tadi yang ini udah, data yang ini udah, yang nggak pakai garam udah. Nah, sekarang tinggal pakai garam. Oke. Oh, maksudnya itu ini sama ininya ya, sama gramnya. Oke. Berarti, mantap. FA-nya FA sama dengan Coba saya FA sama dengan ro air titik G. Volumenya berapa? 30 dikali 30 gitu, Bu. Itu aja biar gampang ya. Bawah juga terusin aja. Tulis isinya aja. Boleh. Newton. Yang pengaruh massa jenis fluida terhadap gaya apung. Tadi saat ditambah garam kan berarti semakin besar. Gaya apungnya makin besar atau makin kecil? Apa? semakin besar massa jenisnya maka semakin besar Gaya apung. Aduh, tadi gaya. Bener kan? Kesimpulannya itu aja. Berarti gaya apung dipengaruhi oleh apa aja? Apa nanti aja nih? Volume sama massa jenis. Volumenya volume apa dulu? Volume air atau volume bendanya? Volume benda yang tercelupnya. Perhatiin. Perhatikan ya. Ibu minta tolong atau ada yang mau maju coba? Gimana pengaruh bentuknya gitu tadi? Berpengaruh terhadap volume air yang tumpah karena massa dengan berbentuk cekung menghasilkan air yang lebih banyak dibanding massa berbentuk bulat. 2. Apa yang terjadi saat perahu bentuk 2 dimasukkan kembali ke air yang sudah ditambahkan garam? Apa perbedaan dengan sebelumnya? Tidak ada perbedaan karena massanya sama-sama tenggelam. Oke. 3. Bagaimanakah hubungan antara volume benda tercelup terhadap gaya apungnya? Semakin besar volume yang dihasilkan, maka semakin besar juga gaya apungnya yang dihasilkannya. 4. Bagaimanakah pengaruh massa jenis fluida terhadap gaya apung yang diterima benda? Semakin besar massa jenisnya, semakin besar gaya apungnya. Kesimpulannya apa? Gaya apung dipengaruhi oleh volume dan massa jenisnya. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Ada yang beda nggak? Ada yang mau bertanya? Dari hasil paparan kelompok 4 tadi? Oh, kenapa, Cak? Ada perbedaan. Oh, ada perbedaan. Oke. Di yang nomor 2, di eksperimen kita, di kelompok kita tadi ada yang beda. Soalnya kan ditambahin garam, Bu. Jadi otomatis airnya itu makin naik gitu, makin ke jadi atas. Jadi volumenya beda, lebih besar, makin besar. Oke, terima kasih ya. Perbedaan, katanya kalau yang kelompok ini tuh sama, ya. Antara yang dikasih garam sama enggak, sama-sama tenggelam tadi ya. Kalau volumenya beda atau sama? Volume yang tumpahnya? Beda. Beda, lebih besar yang mana? Yang dikasih garam. Kasih garam. Oh, ternyata sama Cak ya. Kelompok 4 tuh yang maksud dia sama tuh karena saat dia belum dikasih garam, bentuk yang dia desain ya ternyata tenggelam. Pas dia dikasih garam tadi 8, banyak banget tadi ya, 8 sendok. Terus dikocek-kocek ternyata masih tenggelam. Samanya itunya, tapi volume yang tumpahnya lebih besar yang mana? Yang dikasih garam. Yang dikasih garam. Sama nggak yang lainnya? Ada yang beda lagi? Tadi kayak Ica ada yang beda lagi nggak? Tapi kita bahas dulu tadi dari hasil percobaan kalian ya. Dibanding yang kayak gimana? Bulat gitu ya? Bulatnya, bulat banget gini. Oke, kalau masanya sama nggak? Oke, berarti massa yang satu sama yang kedua ini sama ya? Tapi ternyata kondisinya bisa berbeda.
Dan kalau volumenya gimana? Volume yang tumpah? Lebih banyak yang terapung. Ya, lebih banyak yang ini ya. Tadi berapa yang terapung coba? 13 mili. Kalau yang ini? Cuma 4 nih. Kalau yang ditambah garam? Ininya sama-sama tenggelam ya? M3-nya sama kan ya? Sama dengan M3. Tapi yang tumpahnya 9 mili. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Lebih besar. Oh, berarti si gaya terapungnya ini tuh pasti lebih besar ya. Berarti si F Archimedes yang kondisi 1 lebih besar dari F Archimedes yang kondisi 2 dan 3 ya. Volumenya yang tumpah atau volume benda yang dipindahkannya ya, atau volume benda yang tercelup duluan nih. Tercelupnya ini kan gede, sama kayak perahu tadi kan ya. Volumenya gimana itu? Ukurannya besar ya. Volume yang tercelupnya besar, jadi dia bisa terapung. iCoin segede gimana? Gini, cep gitu doang ya. Dia bisa tenggelam nih. Bisa lihat ya, berarti tadi dipengaruhi oleh volumenya ya. Satu lagi dipengaruhi oleh apa? Massa jenis. Kalau yang ini ditambahkan garam nggak? Nah, jadi gitu tuh. Bergantung pada massa jenis fluida ya, dan volume benda yang dipindahkan. Sama kesimpulannya? Kegiatan hari ini seperti apa nih? Seru banget kata Kodi. Iya Bu, seru banget. Kalian main air ya? Kenapa? Main lilin. Mendapatkan ilmu baru kata Yeni. Terus apa lagi? Apa saja yang kalian pahami tadi? Dipengaruhi oleh apa aja? Massa jenis, terus Volume. Oke, volume siapa? Benda. Ingat, massa jenisnya massa jenis apa? Benda atau si airnya tadi? Fluida. Ya. Oke, siap ya. Nah, yang mempengaruhi gaya angkatnya tadi apa aja sih? Akbar, mantap. Dan yang benar adalah Oke, alhamdulillah. Nanti tugasnya juga Ibu akan share ya. Seperti biasa Ibu akan share tugasnya di grup. Ya, belajar fisika lagi. Nanti kita akan biasa latihan soal dulu. Setelah itu baru ulangan ya. Nanti kita akan pindah ke bab baru ya. Nanti setelah ulangan kita akan membahas tentang fluida dinamis. Oke, paham ya? Oke, terima kasih. Mengakhirinya mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.